motor kontrol dan sebagainya itu juga banyak menggunakan DC power. Jadi sebetulnya kalau kita urutkan ranahnya, itu DC power banyak digunakan di pembangkitan yang hari ini kita bicara di situ, Bapak. Kemudian banyak digunakan di sistem transmisi, ada di bagian gardu induk. Kemudian yang paling banyak digunakan di sistem distribusi, yang di situ ada automation and control. Gitu. Kalau kita lihat sekilas terkait dengan sistem pembangkitan, ini review dulu ya secara umum. Di sistem pembangkitan itu ada beberapa yang digunakan. Jadi ada pembangkit yang dia menggunakan, kalau tempat Bapak itu masuknya kategori di sini, yaitu pembangkit yang menggunakan batu bara yang digunakan sebagai bahan bakarnya. Yang bahan bakarnya itu dipakai untuk manasi boiler atau bahan bakar boiler. Keluar di sini nanti masuk ke turbin. Di sini ada turbin uap. Yang turbin uap itu perlu dikontrol. Perlu ada jangan sampai apa yang diinginkan untuk muter, karena di sini untuk muter generator. Dari generator baru dikirim ke jaringan. Nah, proses ini supaya kontrol conveyornya tetap berfungsi dengan baik. Kontrol digunakan untuk di burning control system di boiler, turbine control system di DCS, PLC atau SCADA, itu banyak sekali butuh DC power. Nah, di sini juga digunakan untuk pemakaian sendiri, gitu ya. Meskipun sebetulnya ini adalah untuk sistem pembangkitan di situ. Nah, di lain hal, nanti kalau saya ketemu dengan teman-teman di IP yang di Gresik atau PGP, di sana ada menggunakan PLTGU. Jadi bahan bakarnya adalah di situ ada gas, yang di gasnya itu nanti masih keluar masih panas, dia menggunakan heat steam recovery generator yang digunakan untuk memanasi lagi air, yang dipakai untuk muter turbin, yang turbinnya ini gas, yang ini uap. Dua-duanya tetap dipakai untuk mengeluarkan listrik yang dijual. Nah, untuk keperluan ini banyak menggunakan DC power supply. Baik digunakan untuk inverter, motor kontrol, baterai charger, digunakan untuk UPS dan sebagainya. Banyak sekali pemakaian internal yang menggunakan. Kemudian kalau saya masuk di PLTA, cuman kalau di PLTA mungkin tidak lebih kompleks daripada tempat Bapak ya. Kalau di PLTA lebih simpel karena di sana utamanya adalah bendungan. Dari bendungan di situ dipakai untuk muter turbin, dari turbin muter generator. Di situ parameter kontrolnya itu tidak terlalu banyak yang digunakan untuk di sini. Tapi tetap menggunakan DC power yang banyak sekali juga. Tapi tidak lebih banyak dari yang PLTU atau PLTGU. Nah, yang model-model baru sekarang di pembangkitan itu menggunakan namanya renewable energy. Jadi pembangkit-pembangkit yang di situ menggunakan energi angin, energi matahari, energi laut dan sebagainya digunakan. Nah, sebetulnya peran DC power di sini sangat dominan sebetulnya. Kenapa? Angin yang ada di sini itu tidak mesti ada. Tidak boleh dari generator ini langsung dihubungkan ke sistem transmisi, tidak boleh. Karena begitu ada angin ada misi, kalau nggak ada mati ya, itu nanti berisiko, nanti ada namanya intermittent. Maka dari sini itu dimasukkan dulu, ini namanya storage system. DC power itu ada di sini, di bagian storage system. Baru storage system itulah yang kita gunakan untuk mengisi di sistem saluran. Nah, peran-peran ini, mau tenaga matahari, tenaga angin, dan sebagainya itu karena renewable energy itu tidak kontinu, maka perlu ini. Salah satunya kemarin itu sempat ada peserta yang dia sekarang operation di PLT Bayu yang terbesar itu di Sidrap di Sumatera Selatan. Nah, di sana itu salah satunya adalah kesalahan dalam mendesain DC storage system ini. Nah, begitu sudah running project, ternyata outputnya di sini ini intermittent. Intermittent itu ada angin, nyasuk ke situ. Tidak ada angin, sempat mati sebentar, ada angin lah. Ini sistemnya dia intermittent begini. Nah, suatu saat pas intermittent ini, lah ini kan listrik sempat mati. Nah, kapasitas baterai yang disiapkan ternyata tidak dihitung pada saat intermittent itu apakah dia memenuhi beban total atau tidak.
Nah begitu terjadi intermittent ini akhirnya dihitung ulang. Nah dihitung ulang kapasitas baterai untuk DC power system kurang besar. Akhirnya didesain ulang, harus mengeluarkan lagi berapa 75 miliar untuk membeli baterai sistem untuk storage itu, karena memang pembangkitnya besar. Itu contoh, karena tidak boleh ini langsung ke sini, ini harus melalui storage system dulu gitu. Nah itu bagi kayak contohnya misalnya di pembangkit tenaga matahari, itu kan matahari so ada so tidak gitu. Nah pada saat tidak ada itu di malam hari, padahal itu malam hari pas kita gunakan. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Jadi pada saat kita gunakan pada di mana itu misalnya pagi hari ini ya. Nah pagi hari itu matahari ada, solar cell dia keluar. Nah pada saat di sini itu pas puncak-puncaknya dia mengeluarkan ini. Nanti jam 1, jam 2 itu turun karena memang kapasitas matahari dia. Nanti jam 6 malam nggak ada. Padahal di sini inilah kita gunakan energi itu. Nah maka yang seperti ini perlu di storage, harus disimpan. Gimana? Dirubah jadi DC, karena untuk menyimpan itu merubah DC dulu. Nggak bisa nyimpan dalam bentuk asli. Gitu ya. Itu harus disimpan dalam bentuk DC dulu. Nanti pada saat ini kita gunakan. Kelemahannya adalah misalnya kita di Indonesia, tadi ada matahari ya, kita harus nganut gini, seolah-olah saya ajari cara mendesain bagaimana DC power itu disiapkan untuk storage, karena matahari di Indonesia itu ada atau tidak. Kalau sekarang itu mendung, kalau pola berbeda itu tidak boleh storage-nya itu sama seperti kita siapkan kalau nggak ada apa-apa. Padahal kalau pas sudah minjem itu cuma dapat energi cuma segini. Jadi perhitungannya harus detail, harus jelas. Itulah yang saya tahu kelemahannya. Cara mendesain untuk DC power, untuk storage itu harus benar-benar tahu betul itu permasalahan yang kita hadapi. Jangan-jangan sampai yang seperti contoh yang ada di PLT Bayu tadi, ada salah perhitungan sehingga harus menyiapkan DC sistem storage itu sampai 70 miliar. Itu kan nanti kalau ada jadi engineer untuk ngitung di situ kan nanti dipertanyakan ini gimana ini ngitung kok jadi salah kayak gitu ya. Itu contohnya. Itu baru kita bicara terkait dengan secara umum sistem kelistrikan gitu. Nah nanti di sana ada digunakan juga untuk beberapa komponen yang lain. Jadi misalnya tadi terkait untuk di UPS, power supply, kemudian ada baterai charger, baterai inverter, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali digunakan. Iya. Kemudian, tidak apa-apa loh Pak, nanti sambil jalan saya nerangkan, boleh langsung break Pak, nanya gitu boleh, tidak harus nanti nunggu saya diminta Anda, silakan Anda, nggak perlu, nggak apa-apa, boleh ya, silakan. Nah, kemudian kita akan coba komponen-komponen di dalam DC power, karena ini terkait dengan komponen elektronik ya. Kalau kita lihat di sini ini ada UPS, baterai charger, kemudian ada inverter, ada power supply dan sebagainya. Ini banyak komponen elektronik ada di situ. Nah di situ ini kita harus perhatikan banyak kasus kejadian kerusakan. Ini contoh komponen elektronik yang digunakan di power. Nah nanti ada banyak, nanti di bagian power supply, kemudian di bagian kontrol, switching. Nah rata-rata sekarang itu sistem DC power supply itu menggunakan konsep sistem switching. Ya, nanti konsep sistem switchingnya seperti apa nanti saya akan coba jelaskan. Nah, beberapa kelemahan yang terjadi di dalam DC power supply itu kalau misalnya terjadi kerusakan, terjadi masalah, nanti kita harus bisa menganalisis secara tepat gitu. Nah, gambarannya misalnya ini terkait dengan kerusakan, ada R yang terbakar, ada penyambungan atau PCB yang putus, kemudian ada ini karatan gitu ya, atau korosif sehingga menyebabkan masalah di sambungan. Kemudian ini ada terbakar gara-gara mungkin kena petir, ada lonjakan tegangan dan sebagainya. Itu contoh-contoh terkait dengan
permasalahan di dalam DC power supply. Saya ambilkan gambaran contoh permasalahannya. Ini ya contohnya. Ini sistem yang misalnya saya ambil itu di plant, di industri atau tempat Bapak, pemakaian sendiri di tempat Bapak. Gitu ya. Nah kemudian nanti kejadian-kejadian itu bisa muncul. Dan ini permasalahan ini itu kalau di DC power supply itu bisa riskan. Bisa riskan itu bisa menyebabkan masalah di DC power supply, terutama di rangkaian-rangkaian tadi. Gitu. Nah perlu harus kita cek, kita lakukan nanti supaya kejadian itu tidak terjadi di tempat Bapak. Nanti ambil saya contohnya ya, beberapa contoh nanti saya akan coba berikan apa penyebabnya kalau ini, kemudian kalau ini penyebabnya apa gitu. Contohnya misalnya kasus kejadian di sini ini ada sistem DC power supply digunakan untuk proses ada di control room, digunakan untuk proses kontrol misalnya ini ya, digunakan untuk pemakaian sendiri, digunakan untuk misalnya kontrol motor dan sebagainya. Dia ada UPS, ada inverter, digunakan untuk motor kontrol di sini. Apa yang terjadi coba kalau misalnya ada kejadian seperti ini? Ini ada beban-beban besar yang masuk seketika. Kejadiannya ini seperti ini. Ada tegangan klik-klik gitu ya. Coba perhatikan lagi. Ada kejadian seperti ini. Nah, ini tegangan turun sesaat. Ini namanya voltage sag. Apa itu? Tegangannya turun sesaat gara-gara ada beban-beban besar yang masuk secara tiba-tiba. Nanti dia akan naik lagi. Karena beban-beban besar itu nanti menyebabkan namanya inrush current. Arus starting yang besar bagi motor-motor itu menyebabkan tegangannya drop. Tegangan drop yang pada saat tegangan ada beban besar masuk itu dalam bahasa tekniknya dinamakan voltage sag. Gitu. Nah, ini tegangan turunnya sampai seberapa diperbolehkan? Elektronik itu masih mampu enggak? DC power supply kita itu masih bertahan atau tidak? Kita harus tahu di sini. Karena ini bisa menyebabkan masalah. Contoh, saya ulang lagi ya contohnya. Perhatikan, ini kerja normal. Begitu ada ini, ada beberapa equipment bisa malfunction atau bisa shutdown. Ini tadinya berjalan, atau tahu ini bisa shutdown, bisa malfunction. Misalnya tahu-tahu inverternya ngeriset sendiri, atau misalnya kontrolnya ngeriset sendiri, atau bisa shutdown. Nah itu bisa terjadi kapan itu? Jika voltage step itu melebihi dari standar yang diizinkan. Standarnya itu turunnya sampai seberapa, lamanya seberapa. Ini harus kita ketahui. Nanti kita akan coba masuk standar ya nanti. Kapan itu elektronik kita itu boleh dan tidak boleh terkena tegangan seperti ini. Karena ini seperti ini, kasus ini bisa menyebabkan di komponen itu bermasalah. Ya. Yang kedua, ini kau berpakat gitu. Kalau beban tegangan yang tadinya nyambung tahu-tahu lepas, itu namanya voltage swell. Ada sag and swell. Swell itu artinya tegangan itu naik sesaat. Nah ini ya, kemudian waktunya sebentar. Nah itu namanya voltage swell. Boleh seberapa besar pak ini naiknya dan berapa lama, kita nanti larinya ke standar. Itu sepanjang di situ masih diperbolehkan standar elektronik kita aman, masih bisa gitu. Nah nanti kita akan masuk standar, kita akan lihat fenomena-fenomena sistem gangguan di dalam sistem ketenaga listrikan yang menyebabkan DC power supply kita itu bermasalah gitu ya. Berikutnya ada namanya voltage transient. Nah, ini yang paling banyak menyebabkan masalah di DC, di rangkaian DC power supply. Nah, contohnya voltage transient itu adalah tegangannya besar, tinggi gitu ya, tapi hanya sebentar sekali, lebih cepat atau lebih waktunya lebih simple, lebih sempit daripada voltage sag and swell. Nah, itu ada di sini. Itu namanya transient.
Contohnya apa? Petir, surja hubung. Nah, itu contohnya voltage transient. Yang di situ nanti akan masuk ke sistem distribusi, masuk ke panel induk, masuk ke komponen elektronik. Akhirnya apa? Beberapa komponen elektronik kita sama, bisa menyebabkan shutdown, malfunction, atau broken atau rusak. Itu gara-gara ada namanya voltage transient. Nah, terus gimana Pak? Karena kebanyakan kasus di elektronik itu ada kejadian di sini namanya voltage transient. Nah, tidak apa-apa. Nanti kita akan lakukan bagaimana mengantisipasi di DC power supply kita supaya aman terhadap voltage sag, voltage swell, voltage transient, dan nanti kita bahas lagi, masih ada beberapa topik di sini. Ya, harapannya nanti tidak terjadi itu. Caranya apa? Nanti kita akan kupas Pak. Kalau misalnya voltage sag itu alatnya harus apa, voltage set apa, transient apa, harmonik apa, kita siapin apa, sudah disuruh. Nah, itu harapannya jangan sampai mati di tengah jalan sebelum waktunya dia mati. Karena rekomendasi pabriknya misalnya 3 tahun, ya artinya 3 tahun bisa kita yakinkan bahwa di DC power supply itu bisa digunakan dengan baik. Gitu ya. Itu. Yang lain nanti tadi ada baru voltage transient. Itu ada namanya under voltage. Apalagi ini under voltage. Under voltage itu bedanya dengan yang tadi. Kalau voltage sag tadi tegangannya turun sesaat, balik lagi, itu namanya voltage sag. Gara-gara beban-beban besar kayak motor masuk, beban heater masuk, air fan masuk, air itu nanti bisa menyebabkan ini. Tetapi kalau terkait dengan under voltage itu adalah tegangannya turun tetapi waktunya ini lama. Ini namanya long duration. Nah, kalau yang sag cell tadi namanya short duration. Nah, ini yang sag and swell itu short duration. Waktunya sebentar. Nah, sebentarnya berapa lama nanti kita lihat di standar, gitu ya. Nah, selama dia masih masuk dalam standar, elektron kita itu aman, gitu. Tetapi begitu lebih dari situ hati-hati, itu nanti bisa jadi masalah. Karena penyebab utama rata-rata begitu. Saya berkali-kali kalau di pengalaman di proyek itu, masalah utama di sistem kelistrikan itu selain mungkin kalau di tempat bapak kan di itu sudah pelihara rutin, preventive maintenance. Itu kok masih ada rusak ini ya, gara-gara kemungkinan ini sambil kan ya. Gitu. Ini adalah apa? Drop tegangan, waktunya lama. Contohnya kalau kita punya tegangan, misalnya standarnya 220, ternyata turun sampai 150. Itu beberapa jam misalnya gitu. Nah, itu berarti dia drop tegangan atau namanya istilahnya under voltage. Nah, ada juga yang dikatakan namanya over voltage. Tegangannya naik tapi waktunya lama. Nah, itu namanya dikatakan over voltage. Sama-sama tegangan naik itu dibedakan. Ada yang sag, swell, ada voltage, transient, itu mana kejadiannya itu beda-beda. Tapi kalau di lapangan ini jauh ya, pokoknya tadi ada lonjakan tegangan, ada dip tegangan, ada apa. Nah, saya bawa ke dalam istilah-istilah yang baku supaya nanti kalau misalnya kita bicara dengan orang luar, bicara dengan prinsipal itu nyambung karena bahasanya bahasa baku. Nah, kalau kejadian over voltage itu bisa juga lebih parah, bisa menyebabkan beberapa komponen bisa terbakar, bisa shutdown, malfunction, bisa berhenti semua dan sebagainya. Ini masalah-masalah yang bisa muncul. Kemudian ada juga terkait dengan harmonik. Nah, ini salah satu yang nanti akan coba saya bahas karena DC power supply, baterai charger, inverter dan sebagainya itu merupakan penyebab kejadian di sini nih. Nah, ini harmoniknya ini. Itu penyebabnya adalah di DC power supply tadi, penyebabnya itu. Nah, ternyata begitu kita bicara ada harmonik yang disebabkan oleh baterai charger, inverter, DC power supply dan UPS dan sebagainya itu masalahnya tidak hanya di alat kita, tapi bisa menyebabkan masalah ada di sini ini trafonya panas, breakernya mudah trip, kabelnya panas, netralnya ada tegangannya, kemudian motornya berputar ngaco, berdengung,
ada vibrasi dan macam-macam ini, masalahnya banyak yang muncul. Nah, itu nanti salah satu yang mungkin akan kita bahas. Jadi itu contoh-contoh kasus kejadian yang terjadi di sistem DC power supply yang menyebabkan itu. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan silakan Pak Serial dan Pak Topik, monggo kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak, silakan. Aman? Kalau yang harmonis itu lubangnya gimana itu Pak? Ada lubang yang atas ujung-ujungnya itu gimana? Oke, baik. Harmonik itu saya tambahkan keterangan tambahannya. Jadi kalau kita bicara di sistem harmonik, nanti ada penjelasannya sedikit seperti ini ya, ditambah. Ini penting karena terkadang gini, harmonik itu apa gitu ya, terus standarnya apa yang digunakan dan sebagainya. Ceritanya harmonik itu sebetulnya gini, konsep dasar ya kalau harmonik. Harmonik itu adalah distorsi, pengganggu, atau ada gelombang yang mengganggu, yang mendistorsi. Apa yang diganggu? Gelombang arus dan gelombang tegangan dari sistem yang ada. Gitu. Nah, harmonik itu kan pembanggu tadi ya. Misalnya contoh, ini keluaran dari tegangan miliknya generator. Nah, bentuknya seperti ini. Begitu saya punya peralatan-peralatan yang mengandung harmonik, ini peralatan-peralatan, maka peralatan tadi itu akan mempunyai bentuk gelombang yang seperti ini. Ini contohnya. Ini pengganggunya itu ya, distorsi ya. Nah, karena nanti sistemnya itu menjadi satu, kabelnya jadi satu, maka gelombang itu akan numpang di sini. Maka dalam persamaan matematis itu namanya dijumlahkan bentuk gelombang itu. Persamaan matematisnya ini adalah sin X fungsi X, yang ini sin X fungsi 5X gitu ya. Ini ada 5 itu maksudnya itu kalau ini satu gelombang dengan waktu yang sama, ini ada satu gelombang dengan waktu yang sama, ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5. Ini nanti numpang di sini. Dalam persamaan matematis itu dijumlahkan. Yang tadi aslinya dimakan dengan yang ganggu. Maka nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Gitu. Ini contoh, berarti ini artinya gelombang yang tadi aslinya ini karena terganggu oleh ini maka bentuknya menjadi tidak sinus lagi. Ini berarti bentuk gelombang harmonik atau bentuk gelombang yang terdistorsi. Gitu. Nah, yang mengganggu itu tidak hanya satu. Yang ganggu itu bisa jadi seperti ini. Nah, yang ganggu itu bisa jadi ada 3. Kok 3 Pak? Yang ini itu aslinya diganggu dengan ini, diganggu dengan ini ada 3 frekuensi. Ini kalau dijumlahkan semua bentuknya menjadi seperti ini. Gitu. Artinya ini adalah frekuensi atau bentuk gelombang yang terdistorsi, waveform atau bentuk gelombang yang terdistorsi. Itu yang ada di sistem. Contoh lagi, sekarang yang ganggu tidak hanya 3 tapi ada 4 ya, 4. Ini aslinya ada yang ganggu 1, 2, 3 seperti ini. Ini nanti kalau dijumlahkan semua bentuknya jadi kayak gini. Nah, terus berarti yang ganggu berapa aja? Tergantung dari peralatan DC power kita itu. Inverter, UPS, baterai charger dan sebagainya itulah yang menyebabkan adanya harmoni. Gitu. Nanti bahasanya kenapa kok bisa menyebabkan ini, terus nanti ujung-ujungnya bagaimana cara kita menghilangkan, bagaimana cara treatmentnya supaya tidak jadi masalah, itu nanti ujung-ujungnya ada di sana. Tapi konsep dasar harmonik adalah seperti itu. Nah, terus kemudian boleh nggak ada harmonik? Boleh, karena kita mau buat nol, tidak ada distorsi yang seperti ini kok kayaknya susah. Tapi yang penting harus tahu standar. Nah, makanya nanti saya mengarahkan bapak-bapak untuk belajar standar.
Selama dia masih masuk standar, oke, nggak apa-apa, don't care, nggak usah dipermasalahkan. Begitu melebihi dari standar, itu yang nanti akan kita bahas. Gitu. Standar untuk harmonik itu saya menggunakan IEEE standar. Ya, IEEE standar ini dia mengizinkan jika terjadi arus, ya, harmonik arus. Untuk harmonik tegangan masih diperbolehkan juga kalau ada juga THD-nya 5%. Berarti kalau kita ukur nanti kok ada harmonik 3%, tidak usah masalah. Ada harmonik 4%, tidak ada masalah, boleh. Gitu. Yang nggak salah itu nanti lebih dari 5%. Sudah pernah mengukur sendiri belum Pak harmonik di tempat Bapak sendiri-sendiri? Harmoniknya sampai berapa? Terus sudah melebihi atau tidak? Terus soalnya begini, ada pernah saya dimintain terus di salah satu perusahaan tambang besar di Kalimantan Selatan, itu ada engineer-nya yang diskusi dengan saya, Pak, ini kenapa ya Pak, trafo saya itu kok kemarin itu sempat terbakar, padahal trafonya itu belum saya bebani maksimum, estimasi saya itu kemarin baru 85%, kenapa kok bisa terbakar? Saya lacak, ini bebannya gimana? Terus cara costingnya berapa? Ya saya temukan harmoniknya berapa? Harmoniknya 32%. Ini masalahnya di sini. Loh, harmonik itu apa? Baru nanya Pak. Oh lah gimana Bapak itu sudah di lapangan ketemu harmonik sebesar ini kok nggak ada? Ini kasusnya harmonik sebesar itu bisa menyebabkan trafonya panas. Kalau panasnya itu melebihi, itu bisa terbakar. Itu padahal belum mencapai ke kondisi maksimum, iya, gara-gara ada harmonik itu bisa menyebabkan adanya panas di trafo. Contoh ya, itu contoh. Jadi hati-hati kalau sudah melebihi batas standar. Ini baru standar harmonik. Nah Pak, tadi ada stuck and swell, ada over voltage, under voltage. Itu standarnya apa? Sama, saya menggunakan IEEE standar. Ini diacu di beberapa negara termasuk Indonesia. Kuil pun juga mengadopsi di situ. Ya, contoh ya, ini standar di power quality. Jadi di situ itu yang IEEE standar tadi ini, IEEE 1159. Nah, recommended practice for electric power quality. Jadi di sana dibagi menjadi dibagi menjadi beberapa area. Satu namanya transient itu waktunya singkat, ordernya hanya beberapa mikrosecond. Nah, ini transient yang tadi sempat saya tunjukkan. Kemudian dibagi lagi menjadi short duration. Short duration itu apa? Swell. Ini ada maksudnya short duration. Kalau long duration, waktunya yang lama, itu tadi ada under voltage atau over voltage, itu ada di situ. Nah, ada namanya waveform distortion atau yang mengganggu itu harmonik, interharmonik dan sebagainya, noise. Nah, itu. Ini standar ini diacu. Berapa tuh harmoniknya? Harmoniknya 5%. Berapa under voltage-nya? Oh, sekian persen. Oh, kalau ini, nah dan seterusnya. Kalau di standarnya yang IEEE ini tahun 95 itu masih menggunakan per unit. Masih menggunakan ini, waktunya masih menggunakan cycle. Pengen paling gampang gimana? Saya lebih seneng ini dibuat dalam bentuk tabel. Tabelnya seperti apa? Kurang lebih seperti ini tabelnya. Nah, ini lebih enak saya melihatnya. Gimana cara membacanya? Ini dalam bentuk tabel ya. Ini 100% tegangan. Nah, tegangan 100% ini di sini. Area yang di blok ini namanya permitted zone, daerah yang boleh dan diizinkan dari standar itu, yang tidak merusak komponen elektronik dan lainnya. Di sini dibagi ada namanya daerah transient, ini duration ya. Nah, daerah di sini namanya transient. Di sini namanya nah, ini namanya short duration. Maaf. Yang ini namanya long duration. Apa maksudnya? Long duration tadi ada under voltage, ada over voltage. Boleh nggak? Boleh. Tapi dibatasi 10%.
Jadi misalnya kalau kita punya tegangan 220, 10% kan berarti ditambah 22 itu naiknya. Berarti bisa boleh sampai 142 gitu ya. Betul. Turunnya 198. Nah, itu berarti naik turunnya boleh plus minus 10%. Itu long duration. Nah, kalau short duration, kita nyalakan motor tadi sempat tegangannya shock and swell tadi, boleh nggak kita lebih dari 10% nggak apa-apa. Nah di sini ini masih sampai 30% nggak apa-apa karena ini 70% di sini. Berarti dia bisa turun tegangannya, tapi waktunya hanya segini nih. Ya waktunya itu hanya sebentar boleh. Gitu. Nah kalau misalnya ada tegangan transient, ada tegangan surga petir dan sebagainya, boleh nggak boleh, tapi daerah-daerahnya di sini. Ya, waktunya hanya sepersekian mikrosecond saja. Itu bicara di standar tadi. Jadi kita harus paham di sini. Lebih, nah ini saya bacanya daripada maksudnya cycle itu gimana toh Pak? Cycle itu gini loh. Misalnya kita punya 50 Hz ya. 50 Hz itu artinya 50 cycle ya, cycle per detik. Kalau ini dalam 1 detik itu ada 50 cycle itu 1, 2, 3, oh ada 50. Ah ini maksudnya itu 50. Nah ini 1 cycle itu di sini. Ini 1 cycle. Waktunya berapa? Ya 1/50 waktunya. Kalau tadi 1 detik kan di sini berarti 1/50 detik. Nilainya berapa tadi? 0,02 detik. Atau sama dengan 20 mili detik. Karena apa? Kalau kita kalikan 1000 jadi mili. Ya, waktunya di sini nih. 1 cycle ini. Berarti di sini nih loh. Nah, ini 1 cycle itu artinya kalau kita bicara detik 20 mili detik. Boleh sampai di sini. Kalau lebih dari sini, nah itu hati-hati, ini daerah yang diizinkan itu sekitar ada di yang diarsir di sini. Itu contoh terkait dengan voltage transient, shock, swell, undervoltage, overvoltage dan sebagainya. Kita dasarnya dari standar IEEE yang boleh Bapak menggunakan konsep cycle maupun per unit. Tapi saya lebih senang menggunakan tabel ini, lebih enak membacanya. Oke. Terus bagaimana dengan harmonik? Nah, harmonik kita diatur tersendiri. Kalau tadi di grafik itu kan bicara tegangan naik turun dan sebagainya. Kalau di harmonik nanti terkait adalah berapa nilai ya harmonik itu disebut distortion. Nah nanti di sini ada berapa persen dari harmoniknya yang diperbolehkan. Nah standarnya itu tadi sudah saya sampaikan. Kalau di harmonik itu diperbolehkan boleh sampai 5% untuk harmonik arus dan 5% untuk harmonik tegangan. Gitu. Sudah pernah mengukur belum Pak Taufik? Pernah Pak. Belum pernah. Oh, pengen tahu alatnya untuk ukur harmonik Pak? Apa ya? Ya boleh. Alatnya ada banyak. Yang jelas kalau Bapak punya alat-alat seperti ini yang biasa kita gunakan apa toh Pak? Ada voltmeter, ada ampermeter, ada wattmeter. Ini nggak bisa ukur harmonik ya seperti ini. Karena ini hanya mengukur namanya tegangan, arus, daya mungkin begitu. Nah kalau kita pengen mengukur harmonik itu ada alat khusus sendiri yaitu namanya power quality. Gitu ya. Power quality itu seperti apa? Power quality itu salah satunya misal bisa seperti ini. Monggo. Nah, di sini nanti bukan voltmeter, bukan ampermeter, bukan, tapi power quality. Kalau power quality itu namanya aja kualitas daya. Nanti ini bisa mengukur harmonik, voltage shock, voltage swell, tegangan transient, shock inrush current, terus apa-apa itu bisa Bapak lihat di sini. Gitu.
Mau mereknya A boleh, mereknya B boleh, mereknya C silakan. Ini namanya power quality. Nanti di sini ada tulisannya power quality analyzer ya. Iya gitu. Atau power meter. Nah, Jadi ini itu ada kan tulis. ini tinggal diklaim kan di tabelnya gitu Pak ya, apa? Ya, betul. Jadi nanti cara menggunakannya, contohnya itu misalnya seperti ini contohnya. This is a demonstration. Nah, ini contoh demonstrasi cara penggunaan power quality. Jadi ada tegangan. Nah, di sini ada tegangan R, S, T. Tegangannya harus dinyalakan ya. Arusnya juga sama. Nah, ini arus R, S, T, tegangan R, S, T. Gini. Kayak gini aja. Nanti terus di alat itu nanti kita bisa lihat data-data power quality. Data apa saja nanti saya tunjukkan apa saja bisa dilihat di power quality itu. Nanti ini bisa kita lihat tampilan secara manual, maksudnya di layar. Bisa kita sambungkan ke laptop untuk di-download. Yang nanti setelah di-download nanti kita bisa bikin analisis di laptop. Ada softwarenya yang kita bisa download gitu. Itu contohnya kurang lebih seperti ini. Ya. Itu gambarannya ya. Jadi alat ini bisa mengukur apa saja. Dia bisa mengukur satu. Nah, ini yang biasanya Bapak mungkin belum punya. Tapi kemarin itu sempat ada peserta yang punya Pak alat kayak gini ini. Pak, kita udah punya Pak. Masalahnya satu Pak. Ini gimana tuh cara gunakannya alat ini? Wah, bagaimana Pak? Ini yang lain Bapak pada pengen punya, Bapak yang punya malah nggak tahu cara gunakan. Akhirnya Pak, Bapak-bapaknya yang pada punya alat tadi, Pak, Bu, kita minta training 2 hari khusus untuk bahas alat ini, cara gunakannya, analisis apa, cara gunakan. Terus kalau bikin analisis itu, betul Pak, kemarin terus minta training 2 hari khusus ini. Gara-gara apa? Dia sudah punya alat canggih tapi nggak bisa dioptimalkan. Wah sayang Pak, padahal saya kalau pas pelatihan terkait dengan kasus gangguan supaya kita bisa menganalisis troubleshoot dan analisnya itu tepat, itu alatnya harus tepat karena listrik kita nggak bisa lihat gitu. Nah, apa yang bisa digunakan ya di sini contoh. Ini terkait dengan waveform. Nah, kita kayak dulu mungkin kalau kita kuliah kan belajar menggunakan osiloskop itu Mas. Nah, di osiloskop itu kan ada waveform bentuk gelombang. Nah, kalau digunakan tadi tegangan, arus, coba. Nanti kalau dilihat kayak gini. Nah, nanti tampilannya bisa kayak gini. Tegangan fase R, S, T gitu. Oh, bagus. Manakala kita temukan listriknya kayak gini. Nah, ini sudah lihat dan jelas. Ini ada distorsi. Mana kui? Kita kelihatan ini dari sini. Ini kalau nggak pakai alat yang seperti ini yang bisa nampilkan, nggak bisa kita. Hanya dengan voltmeter nggak terlihat.